Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Cahyani, NIM 18130311037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 6B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pembelajaran mikro di mana pada tugas tersebut disajikan sebuah artikel dan kami diharapkan untuk mengulas artikel serta memberikan contoh keterampilan bertanya. Baik, langsung saja menuju ulasan artikel. Nah, artikel di sini membahas mengenai tips bertanya efektif di dalam kelas. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa mengajar merupakan suatu seni untuk merangsang rasa keingintahuan murid, di mana rasa ingin tahu itulah yang harus dibangkitkan dari dalam diri murid atau siswa, sebab akan dapat membuat mereka merasa tertantang untuk berpikir. Nah, sebagai seorang guru sudah bisa dikatakan mengajar dengan baik apabila guru tersebut mampu membuat pertanyaan yang baik pula. Karena keterampilan bertanya efektif itu sangat penting dikuasai oleh seorang guru, maka peranan pertanyaan itu merupakan juga menjadi bagian yang terpenting dalam menyusun sebuah pengalaman belajar bagi murid atau siswa. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Socrates yang meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan akan diketahui atau tidak diketahui oleh siswa hanya jika guru dapat mendemonstrasikan keterampilan bertanya yang baik dalam praktek pembelajaran di kelas. Namun, tidak sedikit guru yang belum menguasai keterampilan bertanya satu ini. Nah, Gall pada tahun 1984 itu mengemukakan bahwa 60% pertanyaan guru itu hanya menguji kemampuan dan menguji kemampuan mengingat siswa, dan hanya 20% guru itu memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa atau berpikir kritis dan kreatif. Penulis seringkali mengemukakan fakta di lapangan ketika kegiatan supervisi berlangsung. Nah, kebanyakan pertanyaan guru itu bersifat low order yang hanya dapat menguji kemampuan berpikir tingkat rendah seperti kemampuan mengingat informasi. Sebagai seorang guru, kita sangat perlu menguasai bahkan mengasah keterampilan bertanya efektif di dalam kelas. Dalam artikel ini disajikan beberapa anjuran terkait prinsip bertanya efektif di dalam kelas dari Thomas R. McDaniel pada tahun 2000. Yang pertama itu adalah buatlah rencana pertanyaan. Artinya di sini jangan merencanakan pertanyaan kepada siswa beberapa saat sebelum bertanya. Lebih baik semua pertanyaan itu termasuk di dalam RPP atau lesson plan yang telah kita buat. Kemudian yang kedua, gunakan beragam level jenis pertanyaan hingga mampu memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi murid. Upayakan semua pertanyaan itu mengikuti kaidah MS dan SR, mudah, sukar, dan sederhana, rumit. Kemudian yang ketiga, sediakan waktu jeda kepada murid atau siswa untuk menjawab pertanyaan. Lalu yang keempat, menahan diri untuk tidak segera memberikan opini terhadap jawaban murid atau siswa pada jenis pertanyaan yang menuntut kemampuan berpikir yang tinggi. Kemudian hindari kebiasaan untuk segera menanggapi jawaban siswa, di mana di sini berikan kesempatan kepada siswa untuk saling mendengarkan jawaban mereka satu sama lain. Yang kelima, jangan bermain aman. Maksudnya di sini adalah apabila diberikan pertanyaan, itu diharapkan tidak memberikan pertanyaan yang kita sendiri sebagai guru sudah tahu jawabannya. Berikanlah pertanyaan yang kita sendiri juga belum tahu jawaban pastinya. Kemudian yang keenam, dengarkan secara seksama setiap jawaban yang dikemukakan oleh siswa. Yang ketujuh, berikan penguatan positif atas jawaban dari siswa. Kemudian yang kedelapan, gunakan teknik bervariasi dalam meminta murid menjawab pertanyaan, misalnya dengan mengambil kartu yang sudah berisi nama-nama murid secara acak ataupun sebagainya. Yang kesembilan, ajarkan kepada siswa atau murid untuk bagaimana cara menjawab pertanyaan yang benar. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, ajarkan juga kepada murid bagaimana cara membuat pertanyaan. Baik, berdasarkan ulasan artikel tersebut, di sini saya diminta untuk mencontohkan bagaimana keterampilan bertanya di dalam kelas. Langsung saja menuju contoh keterampilan bertanya di dalam kelas. Baik, selamat sore anak-anak. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini?
Baik, karena semuanya hadir, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk hari ini Ibu ingin bertanya, apakah yang kalian ketahui tentang asam basa? Bagaimana dengan siswa yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari rekannya? Iya, benar sekali. Sekarang Ibu kembali ingin bertanya, coba sebutkan salah satu asam dan basa yang ada di sekitar kita atau yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik, benar sekali. Untuk contoh asam yang disebutkan rekan kalian tadi, yaitu ada asam cuka dan lemon. Kemudian untuk basa itu ada pasta gigi dan soda kue. Dimana untuk basa itu pasti biasanya jarang terdengar. Di mana basa ini pada pasta gigi itu mengandung suatu unsur, suatu senyawa, yaitu natrium fluorida, sedangkan untuk soda kue itu mengandung natrium bikarbonat yang merupakan salah satu contoh dari basa. Untuk asam sendiri pasti sudah sering didengar. Untuk asam cuka juga pasti sudah sangat dekat dengan kehidupan kalian, dan ditambah lagi lemon. Nah, selanjutnya siapa di sini ada yang bisa menjelaskan mengenai teori asam basa yang dikemukakan oleh para ilmuwan? Baik, jawaban dari teman kalian masih kurang lengkap. Bagaimana jika yang lainnya, apakah bisa menambahkan atau melengkapi jawaban dari teman kalian terkait dengan teori asam basa dari Arrhenius? Ya, benar sekali. Teori asam basa dari Arrhenius itu menyatakan bahwa sifat asam itu dibawa oleh ion H+ dan sifat basa itu dibawa oleh ion OH-, di mana asam akan melepas ion H+ dan basa itu akan melepas ion OH- di dalam air. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, dari pernyataan temannya tersebut, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali apakah ada atau tidak teori asam lainnya selain teori asam basa yang dijelaskan oleh, yang dikemukakan oleh Arrhenius? Iya, tepat sekali. Teori asam basa lainnya itu ada teori asam basa Bronsted-Lowry dan teori asam basa Lewis seperti yang telah dipaparkan oleh teman-teman kalian. Tadi sudah sangat jelas pemaparannya, di mana asam itu memiliki definisi bahwa zat yang memiliki rasa asam dan bersifat korosif atau merusak. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit dan bersifat kaustik atau licin. Kemudian terdapat 3 teori asam basa yang akan kita bahas pada hari ini. Di antaranya itu ada teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di sini kalian apakah sudah bisa memahami terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini hingga penjelasan Ibu terakhir ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, pertanyaan yang cukup baik, di mana teman kalian menanyakan bahwa apakah teori asam basa yang dikemukakan oleh masing-masing ilmuwan yang dipaparkan tadi oleh teman-teman kalian itu memiliki kekurangan? Bagaimana? Apakah ada yang bisa menanggapi terlebih dahulu sebelum Ibu memberikan jawabannya? Nah, karena tidak ada yang bisa menanggapi, di sini Ibu akan langsung jelaskan. Untuk teori asam basa yang dikemukakan oleh masing-masing ilmuwan yang sudah dipaparkan sebelumnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangan teori asam basa yang pertama, kekurangan dan kelebihan maksud Ibu ya. Kekurangan dan kelebihan teori asam basa yang pertama yang dinyatakan oleh Arrhenius, di sana pada kekurangannya teori ini hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat itu dilarutkan dalam air. Kemudian kekurangan yang kedua itu tidak dapat menjelaskan sifat asam basa amonia dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH- namun menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Untuk kelebihannya itu ada 2 juga. Untuk teori asam basa Arrhenius ini kelebihannya hanya merupakan teori asam basa yang pertama kali dapat diterima. Kemudian yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari teori asam basa Bronsted-Lowry.
Teori asam basa Brewster-Lowry memiliki kelebihan itu dapat menjelaskan sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air, bahkan tanpa pelarut. Teori ini dapat menjelaskan. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan sifat asam basa kation dan anion. Yang ketiga dapat menjelaskan zat yang bersifat amfoter atau amfiprotik atau dapat berubah menjadi asam atau basa. Dan kelemahannya itu adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari teori asam basa Lewis itu dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan sifat asam basa sifat asam basa oksida asam dan oksida basa. Yang ketiga dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas, dan yang terakhir itu dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa organik seperti protein dan DNA. Kemudian untuk kekurangan dari teori asam basa Lewis itu ada dua. Yang pertama itu hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat atau ion yang mencapai kaidah oktet. Kemudian yang kedua yaitu yang terakhir hanya dapat menjelaskan sifat asam basa dari senyawa kovalen. Nah, itu kira-kira jawaban terkait dengan pertanyaan dari teman-teman kalian. Baik, sekian sesi tanya jawab pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pembahasan pada sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini? Iya, benar sekali. Jadi, sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih ketua kelas. Terima kasih anak-anak karena telah mendengarkan dan aktif dalam sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Ibu tutup dengan selamat siang.